Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qala muhammedin wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat kurama, para alim, para ulama, mobil khusus jamiah, majelis taklim, ibu-ibu masjid Nurul Jadid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama kita membaca umur kita ala hadhihi ahwati kulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin dan mukhlisin khususan li musannif hadzal kitab Syekhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, sodaqohu sirri utawi sodaqoh siro kelawan sir iku tutfi'u ghadabar rabbi, iso mateni bendune pangeran, wa tajlibul barokata lan narik opo sodaqoh sir ing keberkahan, warizqal katsira lan narik apa sedekah sir ing rezeki kang akeh, wa batir bis sadaqat lan esuk-esuk kasira kelawan sedekah, fa innal bala'a maka satuhune bala iku yang zilu den turunaken, tegese temurun apa bala qoblal bukuri sadurunge esuk, fataratul qada'a fil hawai mangka sedekah esuk-esuk mau bisa balangaken apa bola ing awang-awang, artine pola. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih dikaruniai sehat, panjang umur, diberikan rezeki, diberikan mampu dan melewati sesi bulan Ramadan. Sekarang sudah awal daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini, dan juga menyampaikan kepada kita semua hadirin kaum muslimin sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan yang terpenting lagi adalah kita bisa menunaikan dan menjalankan ibadah puasa
di bulan suci Ramadan secara paripurna, sempurna jumlahnya, sempurna tilawahnya, sempurna tadarusnya, sempurna tarawihnya, sempurna zakatnya, dan sebagainya. Para ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan daripada apa yang kita kaji dan terus berkhatam, adalah masih sekitar atau seputar perkara sedekah. Dikatakan dalam kitab ini bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan kepada Sayyidina Ali, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Kata Kanjeng Nabi bahwa sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, umpet-umpetan, nggak dilihatkan. Jadi tidak hanya zikir secara sir, tapi juga sedekah bisa dilakukan secara sir. Gitu ya. Sir, Ibu pernah dengar sir ya? Sir, sirri wa alaniyati, kan gitu ya. Jadi sedekah secara sir, bukan naksir, bukan. Kamu sir sama saya ya, gitu ya. Itu zaman masih anak muda, sekarang udah anak tua. Tapi anak tua juga nggak menutup kemungkinan. Nah, para ibu yang berbahagia, jadi sedekah yang dilakukan oleh kita atau siapapun itu, kemudian caranya sembunyi-sembunyi, tidak diperlihatkan, maka kata baginda Rasul, sedekah yang demikian itu bisa menarik keberkahan dan rezeki yang banyak. Jadi kalau ibu sedekah kemudian kok belum menarik berkahan dan belum menarik rezeki yang banyak, barangkali sedekahnya selama ini selalu minta diumumkan. Ya diumumkan sedekah boleh, tapi kalau minta diumumkan itu yang kurang boleh. Saya tolong diumumkan ya, supaya orang kompleks ini, blok sini, kompleks Nurjati tahu semua bahwa saya adalah yang menyumbang paling besar masjid dan TPQ Nurjati, misalkan. Tolong diumumkan, kalau enggak nanti saya tutup transferannya. Nah, itu yang enggak bagus seperti itu. Tapi kalau diumumkan oleh panitia tidak apa-apa. Nah, ini sedekah secara sir. Ibu ngasih gorengan sembunyi-sembunyi, temannya nggak ada yang tahu, tetangganya nggak ada yang lihat. Ngasih daster baru, bukan bekas gitu ya, daster baru Bu. Ya, daster baru karena dibeli ternyata size-nya salah, atau size-nya benar, warnanya salah. Daripada mubazir, dikembalikan nggak bisa karena bodnya tulisannya barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Wah, kasih aja ke tetangga. Pilih mana nih yang tetangga yang rajin ngaji ke Nurjati, nah itu pilih utama itu. Iya, kalau ngasih sesuatu cari yang ibadahnya lebih banyak. Iya, karena apa? Karena dipakai ibadah. Jangan yang luyurnya lebih banyak. Kalau ibu ngasih daster ke orang yang hibahnya banyak, maka ibu nanti dasternya dipakai sama orang yang hibahnya banyak. Jadi ibu berperan dalam memberikan pakaian dia dalam rangka hibah kepada tetangganya. Bagaimana itu? Ya Allah alam. Saya hanya ngasih daster, tapi pilih nih mana. Kayak ngasih sarung ke tukang ronda sama ustadz, masih mending ngasih ke ustadz. Kata saya. Membela diri kan boleh. Karena kalau dikasih tukang ronda paling nyangkut di pos ronda kan. Buat kerudungan, tahu-tahu kerudung istrinya orang, bahaya. Tapi kalau dipakai sama marbot, sama petugas kebersihan yang ada di masjid kita, maka itu bermanfaat. Dia sholat tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat dan qiyamul lail pakai sarung yang ibu kasih, maka ibu dapat pahala. Itu sarungnya sarung saya, tapi dalam hati aja. Jangan diumum, itu marbot sarung saya. Saya dapat pahala karena dia pakai sarung saya terus. Maka
carilah sarung yang termahal gitu. Karena biasanya kan sarung yang sering dipakai itu yang bagus. Nah, bagus. Karena mau ibadah kepada Allah, ibu pilih pakai yang bagus apa yang jelek? Yang bagus kan? Ibu kesini nih pakai yang terbagus kan? Iya. Sama seperti berjumpa dengan mantan pacar ibu, kekasih ibu, suami ibu, itu kan pas weekend kan pakainya terbagus, lipstick yang nggak ada dipakai, kerudung yang nggak pernah keluar dikeluarkan. Karena apa? Akan berjumpa, akan bertemu dengan kekasih ibu, yaitu suami ibu, yang sampai hari ini suratnya belum dibalas, tapi pernikahannya udah melahirkan anak 4, suratnya belum dibalas. Itu saya sebetulnya. Ya. Jadi sampai hari ini saya nyuratin istri saya belum dibalas, dan kemarin dibahas. Makanya sekarang saya sampaikan, kalau saya dibalas kamu udah punya anak 3. Ternyata punya selipik tulisan istri saya itu tulisannya kurang bagus. Sampai saya pernah nanya buku diarinya tulisan apa mah kamu? Tulisannya sendiri kan tahu, bagaimana orang lain bisa baca. Ini tolong disimpan di rahasia ini. Kata istri saya sekarang zamannya WA, jadi tulisan baik dan buruk gak kebaca. Karena fontnya sama saja kan di WA. Yang tulisannya jelek, yang nggak bisa nulis ya tulis aja itu. Jadi sekarang sudah canggih, ya. Sudah nggak pakai surat-suratan. Kemarin ibu diundang pengajian Aurel sore kemarin. Saya nggak bisa hadir, saya titip Gus Miftah aja lah. Gus Miftahnya nggak bisa, ya Gus Miftah aja yang hadir. Itu mandinya tuh air lembang, apa itu air apa ya? Ada air jam-jam. Saya nggak sengaja pas lihat aja. Habis pengajian saya duduk, kok pas dibuka RCTI live. Itu pun nontonnya di rumah orang. Ada pengajian sore, saya diundang ke sana, ternyata yang tuan rumah nyetel itu. Ya daripada ngobrol yang lain, dengan lihat itu kan gitu. Ternyata ada orang lagi mandi. Mandinya ada air zam-zam, terus air dari beberapa masjid, dan juga air dari tempat dia mau tinggal. Luar biasa. Pernikahannya live RCTI. Alhamdulillah saya juga live RCTI. Ya itu uang ya. Kalau ibu pengen live ya ibu uangnya harus banyak. Nanti di live lah. Panggil lah minimal TV Badar. Nah ini kembali lagi ke sedekah yang sifatnya sembunyi-sembunyi, ternyata bisa menarik keberkahan, bahkan bisa menarik rezeki yang banyak. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi langsung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedekah sangat luar biasa. Maka kata almarhum al-mahrum Yai Haji Ahmad Tasudi Harun, ya, pencetus pendiri Pondok Pesantren Al-Islah, beliau katakan kepada saya waktu itu, siapa yang mau dapat ikan besar maka pakan atau umpannya juga harus yang besar. Nah, ini pernah saya sampaikan kayaknya di sini. Jadi kalau ibu mancingnya pakai cacing, kemungkinan ya dapatnya paling luceng, lele gitu ya. Ya gedenya segitu-gitu aja. Tapi kalau ibu mancing sudah pakai ikan teri misalkan yang lebih besar daripada cacing, maka nanti ikannya lebih besar lagi yang didapatkan. Karena Allah nggak butuh sedekah kita, Allah nggak butuh bantuan kita, Allah nggak butuh harta kita, Allah Maha Kaya. Gitu. Maka hanya Allah yang patut dan boleh melakukan kesombongan atau ketakaburan, dan itu pakaian Allah. Kita tidak bisa, walaupun kita punya kekayaan. Ya. Namun kadang orang beriman ada saja karena kemudian merasa lebih dari yang lain lalu melakukan hal yang tidak baik, yaitu dalam bentuk kesombongan. Alhamdulillah. Kemudian kata baginda Rasul, wa bakir bis shadaqah fa innal balaa yanzilu qabla al-bukuri. Kata baginda Rasul, Sayyidina Ali, kamu kalau mau sedekah segera pagi-pagi, sedekahnya dipagikan. Jadi pagi-pagi itu sedekah. Karena kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya yang namanya bala
berbagai bahan penyakit itu akan diturunkan. Yanzilu sehotnya fil mudhari, maknanya lagi turun, lagi mudun, atau arep turun, arep mudun ya. Jadi yang namanya bala itu akan turun qoblal bukuri, sebelum waktu pagi. Jadi sebelum waktu pagi itu matahari bala, berbagai macam bencana atau berbagai bentuk-bentuk bibit penyakit itu diturunkan. Maka dengan sedekah yang sifatnya bisa menolak bala itulah kemudian fataratul qada fil hawa. Maka ketika qada itu yang tadinya bala itu akan jatuh kepada kita disebabkan oleh kita melakukan sedekah pada pagi hari, akan dibalikkan lagi ke awan-awan. Jadi sedekah sangat luar biasa. Dilakukan pagi-pagi bisa menolak bala yang akan turun kepada kita sehingga nggak jadi. Harusnya tadi pagi kena corona gitu, tapi karena ngasih sesopek roti, ngasih satu buah jeruk, ngasih sesigar semangka, ngasih satu iris pisang, akhirnya dan yang lain-lain nggak saya sebutin. Akhirnya nggak jadi. Sehingga tidak terkena penyakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ini jangan kemudian kita memaknai sesuatu yang menimpa kepada kita, penyakit atau musibah atau bencana yang datang kepada kita ini secara satu sisi saja. Sebab ada orang yang memahami bencana, musibah, penyakit yang menimpa pada diri seseorang itu hanya satu sisi. Padahal setiap musibah yang menimpa pada diri kita itu ada 3 pandang, ada 3 sudut pandang, ada 3 sisi pandangan. Pertama, kalau kita beriman kepada Allah, kita taat ibadah, kita suka pengajian, kita suka dzikiran, kita senang sholawatan, kita senang jamaahan, kita senang ratiban dan seterusnya, yang belakangnya an itu. Kok diberi penyakit? Itu namanya lagi diuji. Ibu senang baca Quran sehari 1 juz, tiba-tiba kok berekan gitu ya. Lagi gemar baca Al-Quran ini. Kalau di grup anak kan paling seminggu sekali ya, 1 juz ya. Itu kan dulu pernah ada ya. Sekarang masih ada? Masih? Seminggu 1 juz. Itu pun yang laporan kadang-kadang ada yang enggak, ada yang enggak. Ya, mungkin yang laporan itu rajin, yang enggak laporan mungkin khawatir disebut ria. Gitu ya. Kan aneh ya. Nah ini lagi senang-senangnya baca Quran, lalu diberikan penyakit oleh Allah. Kita orang beriman ini senang baca Quran, gak mungkin kalau orang gak beriman ini senang baca Quran. Paling dia sukanya nyanyian ya. Nyanyian itu ada masanya, ada zamannya. Ganti zaman, ganti penyanyi, ganti lagu, ganti musik, ganti irama. Tapi baca Quran tidak. Ila yaumil qiyamah tetap seperti itu dan bisa mendatangkan obat pada sang pembacanya. Nah kok tiba-tiba dikasih belek sehingga sakit, maka sebetulnya Allah hendak menambah pahala dia gitu ya. Diuji, berhenti kan dia baca Qurannya. Kalau dia tetap baca Quran saja sampai keluar air matanya gitu kan orang belek kan sakit ya. Baca 1 baris atau 1 ayat udah pegel. Apalagi 1 ain, 1 mukro, apalagi 1 juz semakin pegel sekali. Tapi disitulah dalam kondisi yang seperti itu kemudian dia tetap membaca Al-Quran, berarti dia dapat pahalanya berlipat, dilipatkan daripada orang yang sehat. Lagi senang puasa sunnah ya. Kemudian kok diberi penyakit sehingga akhirnya puasa
menjadi terhalang. Nah ini ujian. Atau dia tetap berpuasa, karena puasa juga bisa menghilangkan penyakit selain daripada kesehatan. Ini namanya ujian. Kalau musibah, penyakit datang kepada orang yang beriman dan taat. Kalau datang kepada orang yang beriman tetapi kurang taat, setengah-setengah itu, kadang-kadang hibah, kadang-kadang baca Buddha, ya. Kadang-kadang ngerasani ramen-ramen, kadang-kadang sudah belum tahlilan bersama-sama. Nah, jadi ini 50-50. Jadi malaikatnya semlikut, tahu semlikut? Yang kanan nulis, yang kiri nulis. Ya, yang kanan nulis kebaikan. Nah, ini bedanya malaikat kanan sama yang kiri. Kalau yang kiri nunggu setelah sekian jam dia tidak tobat maka baru ditulis dosa 1 tulis. Kalau yang kanan malaikat raqib ini walaupun belum dikerjakan mau niat ngaji nih hari Ahad nih hari Ahad terakhir nih gitu ya. Maksudnya kan hari Ahad besok udah Ramadan kan ya. Kan libur kan. Nanti ketemunya kan Syawal itu pun kalau masih buka, kalau ibu belum mudik ya kasih di sini ya berarti jalan. Kalau itu masih di kampung mana ya libur lagi. Jadi udah niat mau berangkat ke sini tiba-tiba diajak suaminya ke puncak. Ya kan udah niat dapat 1 lah, dapat. Jadi ibu saat tidur itu niat. Ya jangan cuma baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tapi niat ingsun ngasuk tangi adus ngaji. Niat baca niatnya begitu, sudah ada di dalam hati. Kemudian kok pas pagi-pagi mau berangkat, suaminya sudah mau berangkat juga, tapi ke puncak. Nah itu ke puncak, tapi itu dapat pengajian. Nah ini namanya kalau orang yang seperti tadi ya, beriman tapi setengah-setengah, setengah baik, setengah buruk, maka ketika diberikan musibah, penyakit, dia namanya sedang ditegur, diperingatkan. Iringi Buddha dengan sholawat lain atau dengan bacaan kiroah. Jangan diiringi dengan hibah. Itu tegurannya itu. Karena dia melakukan kebaikan dicampur dengan keburukan, sehingga dikasih teguran berupa sakit. Nah beda kalau orang yang kufur, orang yang tidak punya iman, yang menentang ajaran, yang menentang syariat Islam, maka orang yang demikian ketika kena musibah disebut azab, diazab. Nah, ini. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi bisa menarik keberkahan, sehingga rezeki yang ada pada diri kita membawa kenikmatan lahirnya dan batinnya. Juga bisa menarik kepada rezeki yang banyak. Kemudian juga kalau kita mau bersedekah di pagi hari, maka Allah yang pada saat pagi hari itu menurunkan bala, dikembalikan lagi balanya ke awang-awang, tidak mengenai orang yang sedekah di pagi hari. Dan sedekah itu ya, ada orang sahabat Nabi yang miskin. Jadi ada kelompok sahabat Nabi yang miskin. Itu iri melihat sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Ini bicara sedekah. Lalu para sahabat ini istilahnya surhat lah kepada kanjeng Nabi, ya Rasul. Itu kan mereka kaya, mereka punya uang, mereka punya dirham, mereka punya dinar, mereka punya harta emas dan sebagainya, sehingga mereka bisa sedekah. Terus saya bagaimana ini sedekahnya gitu kan? Karena yang dia pikir sedekah itu hanya dengan menggunakan harta. Jadi itu tadi mungkin pikirannya juga sama dengan sahabat ini. Oh berarti saya tiap kotor sekolah duit nih gitu ya. Nah kita dibahas sedikit ini. Ini solusi buat ibu dan saya juga gitu ya. Nah
Kata Kanjeng Nabi, kamu juga bisa sedekah. Walaupun tidak dengan dinar, tidak dengan dirham, tidak dengan emas, tidak dengan harta. Pengen nggak kamu saya kasih tahu sedekah tanpa dengan itu semua? Pengen ya Rasul. Nah, ini sekelas kita nih. Sebenarnya sedekah yang nggak modal. Lalu dikasih oleh Kanjeng Nabi. Ketahuilah oleh kalian bahwa subhanallah, tasbih itu adalah sedekah. Apa Bu? Tasbih itu kan sedekah. Jadi kalau ibu baca subhanallah, subhanallah ya, suaminya bentak, ma subhanallah. Suaminya bentak dibalas sedekah. Ya. Suaminya baik, bacanya apa? Ada lagi kata Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, hamdalah itu juga sedekah. Suaminya ngasih uang, ibu balas lagi dengan sedekah. Ini mah gajian full 2 bulan hari ini tak kasih stok. Alhamdulillah. Kalau dikasih gajian itu kan alhamdulillah gede. Alhamdulillah. Itu sedekah. Dikasih uang sama suaminya, kemudian ibu membalasnya dengan ucapan yang mengandung nilai sedekah. Jadi hamdalah itu sedekah. Alhamdulillah. Atau anaknya suka ngamuk gitu ya di rumah, ibu sedekah lagi. Nah, kata Kanjeng Nabi ada kalimat lain lagi, Allahu Akbar, itu juga sedekah. Anaknya ngamuk, komprang gitu ya, piringnya lompat gitu. Allahu Akbar gitu, sedekah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu semuanya adalah sedekah. Nah, lalu kemudian diamalkan ini oleh para sahabat tadi. Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu ternyata mengamalkan itu juga. Nah, ini zamannya sahabat ini, mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau zamannya kita kan sahabat kita berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Ya, sama lomba, cuman beda sedikit, bedanya sedikit. Ternyata sahabat yang kaya juga pada membaca ini, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, lapor lagi. Ya Rasul, mereka mengamalkan itu juga. Gimana ini? Ya itulah keistimewaan mereka. Nah, para ibu hadirin sekalian, jadi kalau pagi-pagi kira-kira belum ada sesuatu yang berbentuk harta, ibu bisa tuh bersedekah dengan kalimat zikir. Makanya amaliyah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahiyah zikir berjamaah. Itu kan kalau salat subuh kan zikir sama ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah muslimah baca di subuh itu, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. 3 kali. Terus baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Baru astagfirullahaladzim dan seterusnya. Cuman saya ngamalinnya di masjid-masjid tertentu. Kenapa? Kalau masjid sendiri ya, kalau masjid namu saya enggak, karena khawatir orang bingung. Ini zikir apa ini? Kayak gitu ya. Padahal itu biasa dibaca oleh salah satu guru saya seperti itu. Maka saya menggunakan itu. Habis subuh dan habis maghrib. Ini kan doa tolak bala termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah, itu doa-doa itu. Supaya kita kalaupun kena penyakit yang biasa lah. Ya kelas-kelas botrek sembuh, kelas-kelas paramek sembuh, gitu aja. Ya, paling enggak kelas-kelas yang dipegang tukang pijit selesai lah gitu ya. Jangan yang penyakit-penyakit yang serem-serem itu sampai ke Singapura. Ya. Ya, jadi lihat pesawatnya aja udah ngeri, apalagi lihat jarum suntiknya semakin ngeri. Nah, para ibu yang berbahagia, jadi ini sedekah ya, pagi hari kita
biasa berzikir berjamaah, selain mendapatkan nilai-nilai kesunahan zikir setelah sholat, juga ternyata itu bagian daripada sedekah kita. Belum dengan sedekah yang lain, jadi dengan sedekah bil lisan dan juga dengan hati kita, karena zikir itu dikerjakan dengan dua komponen, lisan dan hati dan lisan. Ini sedekah. Maka jangan menyepelekan amaliyah zikir berjamaah yang kita sudah biasa tradisi ya. Ada kata Habib Syekh itu kan Habib Syekh ya, karena ada syairnya itu ya. Habib ini mungkin hafal ini ya, yang adzan pindo Jumatan itu ada Jumatan itu ya kan, maca kunut gitu ya, maca kunut subuhane NU, zikir bareng amalane NU, rasani sudu ajaran NU kan gitu ya. Itu lagu takut lupa. Nah ini bagian daripada mentradisikan amal soleh. Jadi zikir berjamaah inilah amaliyah kita, ngajak bareng-bareng orang masuk surga. Bukan zikir dan dewek. Zikir dan dewek akhirnya apa? Kenapa zaman sekarang banyak yang tidak hafal zikir setelah sholat? Karena udah zikirnya dan dewek sendiri-sendiri. Kita kan dulu gak pernah ngapalin zikir sholat kan? Gak pernah, cuma ikut di belakang Pak Kiai, lama-lama hafal dengan sendirinya. Itu. Jadi zikir berjamaah itu manfaat dan fadilahnya sangat besar. Kemudian yang berikutnya, ya Ali, Sayyidina Ali, idza tasaddaqta tatkala sira sedekah fatasaddaq bi ahsani ma indak, maka sedekah sira kelawan perkara kang luwih bagus apa-apa kang ana ing dalem sandinge sira. Fa inna shadaqata, maka satuhune sedekah iku luqmatin min halalin, sedekah 10 saking barang kang halal iku ahabbu ilallahi ta'ala, luwih den sukane atau den demeni marang Allah taala min mi'atin mithqalin min haramin, ketimbang sedekah 100 mithqal nanging saking perkara kang haram. Katanya Kanjeng Nabi, idza tasaddaqta, ketika engkau bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indak, maka bersedekahlah engkau dengan sesuatu yang kau miliki dan itu kelasnya yang paling bagus. Sedekah dengan sesuatu yang bagus, yang paling bagus ya. Jadi kita punya sesuatu kan bagus-bagus, nah, mungkin kita punya sesuatu nggak bagus-bagus ya. Nah kemudian yang kita sedekahkan itu adalah yang paling bagus. Fa inna shadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi ta'ala min mi'atin mithqalin min haramin. Nah, bagus di sini standarnya di sini disebutkan, maka sesungguhnya sedekah hanya 10 lah katakan, sedikit saja ya, satu suapan sedikit, berarti kan 10 kan 1 suapan. Tapi dari perkara yang halal itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 100 mithqal, tetapi dari perkara yang haram. Kan ada juga orang sedekah tetapi ternyata dari sesuatu yang haram. Iya. Ini biasanya ya orang-orang sana yang punya jabatan barangkali ya. Dan kita juga punya jabatan kepala rumah tangga, itu juga punya jabatan sekretaris rumah tangga atau bendahara rumah tangga. Bendahara itu kan bikin proposalnya pinter. Ini proposal
Jadi kalau ibu-ibu tuh mau lebaran kan ngajuin proposal ke suaminya kan, ongkos bensin sekian, tol sekian, jajan bocah sekian, mertua sekian, ibu sekian, ziarah sekian, diajukan, gitu ya, proposal. Ya, suaminya kan ACC apa enggak itu suaminya? Oh ya udah, dikasih dananya, nanti bendahara yang olah. Nah, ini masalah sodakoh dengan sesuatu yang bagus. Jadi ada orang sodakoh dengan sesuatu yang haram, ada hasil korup, hasil menipu, hasil perjudian dan sebagainya, kemudian disodakohkan. Itu tidak disukai. Yang disukai walaupun hanya satu suap nasi, tapi itu halal. Maka itu lebih baik. Jadi ibu dari sini pengajian, ini jeruknya daripada habis, oleh ibu dibawa pulang, ya kan? Kan kalau ditinggal di sini kan siapa yang mau makan? Dibawa pulang, ibu punya tas kan? Tasnya merek apa itu? Saya nggak sebutkan karena bukan sponsor. Dimasukin ke tas, kemudian pas sampai rumah pulang, keluar lagi nyari tetangganya yang nggak pernah makan jeruk. Ibu kasih jeruk itu. Ini ada jeruk 3 nih. Walaupun cuma 3 jeruk, tapi itu halal. Apalagi makanan-makanan pengajian yang berkah ini. Ya, ini kan makanan berkah. Jadi udah dibacain Fatihah ya, Bu ya. Airnya merek santri, airnya saja santri, air yang santri air, santrinya air, gitu ya, airnya ya. Ini dibawa pulang diberikan, maka itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimakan ya, sama orang yang membutuhkan. Ya. Karena ini bagian daripada menggembirakan, ya, membahagiakan kepada orang lain, khususnya lagi kepada orang muslim. Ya, jadi siapa yang berjalan menuju ke tempat saudaranya, baik saudara kandung ataupun saudara seiman, untuk apa? Mengangkat hajatnya dia, menghilangkan kesusahannya dia, maka orang itu akan dapat pahala lebih daripada iktikaf di masjid 2 bulan. Ibu pernah iktikaf di masjid 2 bulan? Yang ngomong aja nggak pernah. 2 bulan iktikaf di masjid, istrinya kira-kira kayak apa? Ini 2 bulan iktikaf di masjid. Diem, iktikaf kan diem ya. Dia batal kalau keluar masjid itu batal. Jadi masuk masjid dalam keadaan suci, sholat 2 rakaat lah minimal, kemudian diem, minimal diem di masjid. Jangan BAB di masjid, diem gitu. Nah, ada orang BAB nyarinya masjid gitu ya. Kan ada tuh orang BAB nyarinya masjid, kan toilet umum kan gitu ya. Jadi ada tuh orang mau BAB nyarinya masjid, karena di masjid gratis, tidak membayar. Kalau di pasar kan BAB 2.000, bahkan 3.000 sudah naik. Ya. Kalau di masjid kan tidak ada, gratis. Nah itu pahalanya sangat luar biasa, menyenangkan, membahagiakan, mengangkat hajat, ya, menghilangkan kesusahan saudara kita, seagama ataupun sekandung dengan kita. Itu kita berjalan ke sana saja, baik itu bisa menutupi hajatnya dia full atau tidak. Di dalam kitab Tuhyan itu ada ya, kitab Tuhyan. Itu disebutkan itu cabang iman ke-53 kalau tidak salah. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu ada ayat seperti begitu dijadikan cabang iman ke-53 kalau tidak salah. Nah itu siapa yang bisa seperti itu, kata baginda Nabi, ya pahalanya lebih besar daripada iktikaf 2 bulan di dalam masjid. Bahkan dalam keterangan lain dia dapat, yakni orang yang bisa membahagiakan orang muslim lain, maka dia dapat
terhapus 73 dosanya. Jadi sangat luar biasa, punya pahala yang sangat besar. Maka itu kembali lagi ke sedekah tadi. Sedekah itu berikan yang terbaik. Karena ibu juga kan tidak suka kalau diberi buah tapi yang terbusuk. Dikasih buah jambu misalkan, jambu, saya jadi ingat jambu. Saya dulu dikasih jambu ya, itu jambunya katanya manis sekali. Masih ada nggak? Oh, udah nggak ada jambu itu. Saya kemarin dikasih jambu dari sini ya. Ini jambu kayaknya metik ya. Ini bagus. Beda dengan jambu yang dibeli, gitu ya. Rasanya rasa bayar, dia enak. Jambunya manis ibu. Terima kasih ibu ya. Saya baru mengucapkan terima kasih. Jadi saya nggak sengaja nyebut jambu gitu. Jadi saya ingat saya pernah dikasih jambu dari sini. Ya. Nah ini para ibu sekalian yang berbahagia. Kita kan nggak suka kalau dikasih sesuatu tetapi sesuatu buruk. Ya. Coba dah sekarang kita lihat kemarin waktu kebayuran sana itu banjiran itu ya. Itu dikasih baju second. Itu ternyata nggak langsung diambil sama mereka. Karena saya langsung ke sana lihat, ternyata dia ditaruh di jalan, di depan itu, digeletakin siapa yang mengambil. Jadi kalau sore-sore taruh orang pada milih. Itu enggak, kalau langsung dipakai ternyata. Tapi kalau berbentuk makanan yang bagus, apalagi rupiah, itu langsung habis, tidak berbekas. Bahkan makanan belum turun dari kendaraan sudah diturunin sama mereka. Nah itu, sama kuning, kemarin sempat kebanjiran juga. Nah, ini ternyata luar biasa. Sedekah yang baik itu bermanfaat. Karena ternyata orang-orang miskin sekarang juga nggak semuanya dimakan. Ya, bahkan kalau dikasih beras bulog nggak dimasak ya, nggak dimasak. Dia makannya yang bagus. Kalau sekarang pengemis saja handphonenya saya kalah. Pengemis sekarang handphonenya lebih bagus dia dari saya. Ya, pernah lihat ibu pengemis handphonenya keren? Kelihatannya gerobak padahal uangnya puluhan juta ya. Yang pakai mobil cuma 10.000 uangnya. Mendingan ibu milih gerobak ya, kalau naik mobil tambah 10.000. Mendingan naik mobil tapi uangnya puluhan juta ya. Itu kan idealnya begitu. Ini luar biasa. Jadi ibu memberikan sesuatu yang bagus. Misalkan punya emas ini 10 gram sama 20 gram, kan banyak kan 20 gram. Nah itu nyumbang menurut jadi ini TPK-nya kan belum kelar ke atas tuh ya. Nah yang 20 saja, yang 10 dipakai, jadi kan nggak terlalu berat tuh 10 gram. Kalau ibu pakai yang 20 gram kan berat ya. Apalagi cuma sebelah pakainya kan begini. Pas besoknya diurut ke tukang urat. Kenapa mbak ini keberatan? Anting 20 gram sebelahnya 0 gram, sehingga akhirnya uratnya tertarik ke sebelah kanan. Akhirnya diurut, habislah 200.000. Besoknya diimbangkan 20 gram lagi, makin sesek dia nggak punya leher. Sekalian 5 kilo kata saya. Nah para ibu sekalian yang berbahagia, ini yang terbaik yang kita sedekahkan, karena itu akan untuk kita sebetulnya sedekah. Jadi sebelum sampai ke tangan orang yang kita berikan sedekah itu, ternyata itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta itu berkata, saya dulu yang menjaga, engkau dulu yang menjaga aku, sekarang aku yang menjaga kau. Dulu aku sedikit, karena engkau sedekahkan aku, maka aku sekarang menjadi banyak. Ibu ngasih semen 5 sak di sini, selama ini belum dibongkar, maka ibu akan dapat pahala terus. Makanya siapa yang banyak ngasih semennya, ini kan semennya banyak sekali. Saya lihat lubangnya kayak apa, sampai ke atasnya udah bisa 5 lantai lah, 5 lantai. Jadi berlomba-lomba, keramik gitu ya. Ibu mendingan kalau kata saya nyumbang granit. Kalau sajadah itu kan kadang digelar kadang enggak. Ya, saya bukan nama Pak. Jadi ibu diantara nyumbang karpet apa nyumbang granit? Kalau saya milih nyumbang granit. Iya. Kenapa? Kalau granit itu kan nggak pernah digulung, pasti dipakai. Kalau karpet itu kan ini digelar kayak gini. Nih dapat pahala nih yang nyumbang karpet nih. Tapi nanti digulung ya orang. Digulung sih, nanti dipakai apalagi udah digulung,
lapuk dibuang wes selesai sudah. Allah alam soal. Tapi kalau granit kan masih letak tuh. Nah, makanya kalau bangun masjid di sana itu di daerah saya itu lomba-lombanya merebutnya itu berebut gitu. Kalau di sini mungkin bukan berebut lagi, antri. Jadi yang dipasang terus gitu. Ya. Tapi bukan berarti rasanya nggak usah juga karpet, bukan begitu ya. Tapi ini bicara manfaatnya. Kalau sudah ada granitnya baru nyumbang karpet begitu. Ya, itu urut. Granitnya belum ada, nyumbangnya karpet kan kayak sayang karpet. Nah, para ibu sekalian yang berbahagia. Ya. Jadi menyumbang bersedekah ini dengan sesuatu yang terbaik supaya dimanfaatkan, karena tujuannya menyumbang memberikan sesuatu agar bermanfaat. Sekarang kalau kita berikan sesuatu yang sudah tidak berguna di kita dan kita nggak mau makan, nggak mau makan itu, lalu dikasih ke orang, kira-kira orang itu mau makan apa? Kalau dibuang lagi sama dia, berarti kan nggak dapat. Ibu dikasih sayur, ternyata cuma air doang, di opok-opok, jadi kok nggak ada gitu ya? Gimana? Ini pasnya nggak ada. Paling itu kan masukkan wastafel kan, wassalam minimal itu kan. Ini ngasih apa sih? Jangan apa? Air doang, cuma bau micin doang. Nah kasihlah tuh dagingnya, yang bagian paha. Ibu makan lehernya aja. Pahanya dikasih orang, ibu makan lehernya. Padahal ibu yang nyembelih ayam. Wah ini namanya pahanya diabadikan. Lehernya biar saya habiskan di dunia ini, pahanya nanti buat di akhirat. Kan gitu ya. Tapi jarang gitu ya. Jarang begitu, yang ada kan kalau bisa mana bulunya dikasih dia. Nyumbang apa ngasih makan orang kok bulu gitu ya. Ini penghinaan ini. Emang saya kok apa bulu? Jadi berikan yang terbaik. Jadi kalau ada daster 2, ibu belikan yang sama-sama baru, walaupun mungkin kelasnya di bawah sedikit. Gitu. Karena Kanjeng Nabi dan para sahabat dan para ulama seperti itu cara bersedekah. Maka kita juga mengikuti. Setidaknya itu sama dengan yang kita makan. Maka di sana di kampung saya itu sebelum pengajian itu makanan kalau mau disedekahkan itu sebelum acara, ya sebelum acara dibagikan tetangganya baru kemudian acara. Karena kalau setelah acara ada kemungkinan itu makan bekas sisa gitu, ya. Jadi setelah acara kan kadang ada yang sisa-sisa itu, nah itu riskan itu sebetulnya. Tapi sebelum acara atau bareng dengan acara itu dibagi. Jadi supaya apa? Supaya sesuai dengan ini, memberikan bi ahsani ma indak. Jadi dengan sesuatu yang paling bagus. Ahsan itu kan berarti nggak ada lagi di atasnya. Kalau Hasan masih ada yang di atasnya. Hasan masih ada, ahsan lebih bagus, lebih baik. Kemudian yang berikutnya wasodaqatun tuqaddimuha qabla mautik. Kata Kanjeng Nabi, dan sedekah yang didahulukan sebelum engkau mati itu afdhalu min mi'ati mithqalin, lebih baik daripada 100 miskol. Ya tasaddaquna, yang engkau atau kalian sedekahkan biha ba'da mautik, setelah engkau mati. Kita mumpung masih hidup, walaupun hanya 100, 1000, 10.000, ya, itu lebih baik selama kita masih ada di dunia, masih hidup, ketimbang kita memberikan 1 juta, 2 juta, tapi kita sudah nggak ada, kita sudah mati. Maka itu tidak lebih baik. Lebih baik di saat kita masih hidup, bersegera itu namanya, bersegera melakukan sedekah di saat kita masih hidup, daripada kita nulis pesan, anakku nanti kalau saya meninggal tanah yang di sana kasih ke TPI, kemudian rumah yang di sini kasih buat kantor Pak saya, kemudian hutan yang di sebelah sini hutan, orang saking kayanya punya hutan buat madrasah, ditulis wasiat, kemudian meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka wasiatnya dilaksanakan oleh ahli warisnya. Ini wasiat dari almarhum ini.
Itu namanya sedekah setelah mati. Bagusnya adalah sebelum matinya. Ini kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu firman Allah, yakni qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Ini kan surat An-Naba ya. Pada hari itu maka orang-orang itu akan melihat apa-apa yang dulu pernah ia berikan dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Jadi pada hari itu, hari akhir, semuanya akan menyaksikan apa yang telah ia kerjakan sebelum kematiannya. Nah, ini sangat luar biasa, sedekah sebelum mati. Nah, dengan demikian berarti orang yang sudah meninggal kemudian kita sedekah berarti sampai, gitu ya. Itu misalkan punya harta kemudian bersedekah atas nama almarhumah itu bisa. Karena dulu ayah saya mungkin belum pernah menyedekahkan ini, maka saya sebagai anaknya saya sedekahkan atas nama beliau. Itu boleh, jadi atas nama almarhum ya. Termasuk kurban ya, dan sebagainya, itu baca Al-Quran dan seterusnya. Itu untuk yang sudah tidak ada bisa, karena itu bagian daripada amaliyah yang sifatnya bisa dilakukan setelah orang itu wafat. Seorang itu tidak ada, maka ahli warisnya, anak-anaknya bisa melakukannya atas nama dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 11 kurang sedikit ya. Jadi ini pertemuan pada kesempatan siang hari ini agar supaya tidak terlalu siang. Barangkali ibu mau makan siang. Ya, mungkin habis ini karena ini pengajian terakhir mau makan-makan di rumah siapa kan silakan. Ya. Nanti saya nggak usah diajak karena saya diajak juga jam saya udah habis gitu ya. Jadi silakan makan di mana saja ya. Yang penting tadi makanannya ya, yang sehat sesuai dengan menu-menu kebutuhan diri kita. Karena setiap kita tidak sama makanannya. Ya. Banyak orang menyangka kita memberikan sesuatu makanan itu adalah makanan terbaik buat dia, padahal tidak. Ya. Jadi kalau meladeni saya itu sebetulnya jangan ikan, jangan daging, jangan ayam, tapi lalapan. Iya. Jadi kalau saya itu vegetarian ya, vegetarian. Saya pernah diajak serba daging. Dia pikir itu makanan terbaik buat saya. Ternyata itu bukan. Tapi sebagai penghormatan saya yang menyuil secuil kan gitu ya. Karena dia sudah bermaksud membahagiakan saya, walaupun saya kurang bahagia. Karena salah menunya gitu ya. Salah menu, nggak nanya dulu gitu. Saya kalau saya rasem ya, saya rasem. Saya rasem sambel, oke. Masuk gitu. Nah, jadi ya. Iya, kalau saya rasa oke. Saya sempat diajak sama orang-orang yang katanya pembesar-pembesar. Saya diledek. Kok nggak kayak yang lain pesan-pesannya? Saya sukanya ini. Saya diketawain. Yang lain pesan ini itu, kok ini pesannya sayur asem. Yang lainnya macam-macam minumannya kok ini air putih kayak gitu. Ya saya sukanya itu. Jadi itu makanan surga saya di dunia itu. Yang lainnya bukan tidak suka, tapi enak gitu. Kalau makan daging itu enak. Sekali-kali mungkin boleh lah ya, sebulan sekali. Tapi itu juga kalau nggak di sate enggak kurang. Jadi sate itu pun nggak bisa terus karena enak. Di sisi lain perutnya kayak mual. Maka setiap kita makanannya beda-beda. Mungkin kangkung adalah makanan terbaik seseorang, tapi mungkin makanan terburuk untuk seseorang. Ada orang yang anti kangkung karena khawatir ada lintahnya gitu ya. Jadi suudon sama kangkung. Apa nih kangkung enggak gitu kan. Jadi suudon sama kangkung.
Ada yang seudon sama jeroan, katanya nanti gede badannya. Kamu dari dulu udah gede badannya, gak makan jeroan aja kamu udah kayak drep gitu ya. Ditambah makan jeroan nanti seperti apa? Jadi makanan yang sehat, yang halal, yang kemudian akan membawa keberkahan dalam hidup kita sehingga dibawa untuk pengajian enteng. Makan kangkung juga kalau tiduran terus buat apa? Mendingan makan sate tapi bergas, tenaganya kuat, jalan dari blok sebelah sampai sini kuat, diajak kemana-mana pengajian hadir. Ini namanya bermanfaat makanannya, mengandung keberkahan. Tapi demikian kita tidak boleh menghinakan makanan. Jadi kata baginda Rasul, kalau kamu suka makan, kalau tidak suka jangan hina. Karena ada orang menghina ya, menghina makanan, meremehkan dan merendahkan. Nah kita nggak boleh begitu. Kita makan yang kita sukai, tapi jangan mencela makanan yang tidak kita sukai. Sama, kita punya teman, ada teman yang nyebelin. Teman itu kan dalam berjamaah itu macam-macam. Ada yang nggak diajak ngomong, udah ngomong terus itu ya. Udah cerita, siapa yang minta dengerin cerita, dia udah cerita. Akhirnya kan kita tidur. Karena dia cerita kan, kalau kita cerita ketemu cerita nggak ketemu. Mendingan kita tidur. Nanti kalau udah ngomong, oh ya jangan ngomong tidur, oh iya udah selesai ceritanya ya. Ada yang diem aja kita ngomong terus ya. Nah, itu namanya lika-liku dalam pertemanan. Ada yang hobinya jahil dan sebagainya macam. Itu kita harus menjadi orang yang bisa di tengah-tengah. Kalau temannya diam terus, kita jangan diam terus. Kita ngomong sedikit. Kalau temannya ngomong terus, kita jangan ikut ngomong terus. Jadi nanti hidupnya itu berjalan sehingga kita bisa tenang. Nah, dengan teman yang suka hibah, kita jangan ikut hibah, tapi mencegah agar supaya dia tidak hibah. Karena hibah nanti kan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dikisahkan orang yang hibah itu ya, makan bangkai, alhamdulillah. Padahal di sampingnya ada daging segar, kenapa dia makan daging yang sudah menjadi bangkai yang busuk? Karena dia suka menceritakan keburukan saudaranya. Biasanya sama saudara itu jauh lebih jahat ketimbang sama teman. Ya. Di sini ada yang sama saudara jahat, mumpung belum Ramadan, minta maaf, telepon, mohon maaf saya sebagai adik yang jahat. Lebih baik kita mengakui kejahatan kita daripada mengaku kita paling baik di keluarga. Ibunya kalau belum sempat diziarahi yang masih hidup, dia ditelepon. Buat apa kita punya handphone Android kalau tidak dipakai untuk silaturahim? Hanya dipakai untuk TikTokan buat apa? Kalau hanya dipakai untuk WA-an buat apa? Tapi orang tua tidak pernah dihubungi, tidak pernah dikunjungi. Nanti kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru mau nggak mau dia sampai terbirit-birit dia pulang. Kemarin masih sehat, nggak mau tengokin. Mumpung belum puasa, tengokin. Mumpung belum puasa diziarahi. Adik-adiknya, kakak-kakak kita semuanya. Maka saya anak pertama, tapi saya suka keliling. Sampai istri saya itu kesel. Apaan sih kita kan anak pertama kok harus muter-muter ke adiknya gitu. Harusnya kita yang datangnya adiknya gitu ya. Kata saya kakak itu tidak begitu. Padahal dia juga anak pertama. Saya sempat kontroversi karena dia anak pertama, saya anak pertama kan kalau di Jawa nggak boleh. Kata saya santri, dia santri jadi nggak apa-apa. Jadi pertama dengan pertama kan keluarnya aula. Nah itu kita kakak keliling nemuin adiknya. Sama kalau jadi luar itu kurangnya yang keliling rakyatnya rakyat yang keluarnya. Ada nih, ini ada yang jadi orang nggak ada ya? Yang lah pondok nanti. Harusnya kan pemimpinnya yang keliling, belusukan gitu. Nah kita kakak nih, kan pemimpin daripada adik-adiknya. Kita yang keliling, nggak apa-apa sampai, yang kelilingnya capek. Kita keliling nemuin. Jangan menjadi kakak yang maunya didatengin. Kan ada itu kakak ya. Di sini yang kakak siapa ya kakak? Ada ya, kakak semua ya. Wahai kakak-kakak, jangan sukanya dikunjungi sama adiknya, tapi datengin adiknya. Barangkali dia lagi kesulitan. Barangkali dia sebetulnya kepengen kesini tapi nggak ada yang dibawa, kan biasanya ada begitu ya. Misalnya jadi adik itu begitu, kalau mau kakaknya harus bawa sesuatu.
Kalau kakak kan keadaannya nggak bawa apa-apa juga biasa aja. Kakak kebangetan ini. Nah ini kita kunjungi adik-adik kita. Ya bawa jeruk 3 tadi kan ya, nggak apa-apa kan? Bawa jeruk 3, walaupun satuan dimakan bareng di situ. Gimana ada masalah kayak ini? Apa yang bocor bisa kita tampil kan gitu. Jadi tahu kondisi adik-adik kita. Jangan egois jadi kakak. Sebaliknya kalau kita jadi adik, saya belum pengalaman jadi adik. Dia menghormati kakak-kakaknya, sehingga jangan sampai kakak kita kesini, kita yang kesana di luar. Itu yang bagus. Pas sampai Tuhan, maka yang terbaik adalah bukan kakak atau adiknya, tapi siapa yang mau berbuat baik di luar. Kan begitu. Dan memang sulit, tapi harus dibiasakan, harus ada di situ. Baik para ibu, itu pesan menjelang Ramadan. Siapkan diri kita, sehat rohani, jasmani, sehatkan dapur kita. Ya. Jadi dagang nanti sebulan kita tutup dulu. Gitu. Kita tutup dulu, kita fokus ibadah Ramadan. Ya. Bagi yang mau nutup warungnya, bagi yang enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting Ramadannya jalan. Ya. Kemudian kita siapkan mental, ya, segala sesuatunya dalam menghadapi bulan suci Ramadan, agar supaya kita bisa menjalankannya dengan penuh kekhusyuan. Jangan terlalu memfokuskan mudik lebaran, karena ini masih kontroversi antara dibolehkan atau enggak. Beruntungnya saya nggak terikat dengan perusahaan, jadi kapanpun saya bisa pulang di sini. Jadi ini kita harus fokus ke Ramadan, ibadah puasa kita, ibadah malam kita. Jangan kita fokus apa yang akan kita bawa pada saat mudik nanti. Ini banyak juga orang begitu, sehingga malah puasa Ramadannya berantakan, dia hanya fokus mudik lebaran. Cipalinya belum rapi, ya, belum rapi, percuma. Jadi nanti saja lah, pikirin mudiknya nanti. Yang penting bagaimana Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan benar. Ya. Kemudian anak-anak kita diajak puasa. Ini puasa terus ya, ini puasa terus ya. Alhamdulillah ya, puasa diajak dari yang 7 tahun dan ke atas terus. Apalagi yang sudah balik ini harus puasa. Bila perlu dikasih hadiah kayak dia nih, lulus ya, sehari 5.000, sehari 5.000. Kalau tahun ini mungkin sehari 10.000. Kita siapkan hadiah. Nanti tahun 1 Syawal namanya pas lebaran dapat uang 300.000 kan senang. 300.000. Ya, silakan mau ke pemandian, monggo kita anterin. Nggak apa-apa kita ke pemandian. Ya, tapi ya pemandiannya kita cuma nganter aja. Ya, silakan penyemprot sendiri kan gitu ya. Ya, silakan mau ke gunung diajak ke gunung, mau ke laut diajak ke laut. Cuma kita nonton aja, malamnya perlu gitu. Ya, anterin aja, yuk mana? Kan duitnya dia. Kan 300.000. Ya, dia kan hitung 300.000, bayar ini sekian, bayar sudah selesai. Jadi kita cuma ojek. Dikasih hadiah buat anak-anaknya. Kalau suaminya mah yang kasih hadiah kita, nggak usah. Masa suami puasa dikasih hadiah? Ya, nanti kalau puasa penuh saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Bos pokoknya. Nah itu motivasi buat anak-anak supaya anak-anak kita terbiasa. Kalau terawihnya rajin, ibu kasih ini, begitu bu. Ini motivasi, ini stimulan. Jangan menjadi ibu yang nurut, tapi nggak pernah mengasih hadiah. Nanti anaknya kabur, nggak betah sama ibunya, betahnya sama ayahnya, gitu kan? Akhirnya ayah ke PT diajak ke PT. Ayah lembut diajak lembut, ini kenapa ini? Sama ibunya kabur. Bahaya nanti. Jadi supaya apa? Anak-anak kita itu dekat dengan kita. Karena saya dulu dekat sama ibu, nggak begitu dekat dengan ayah. Karena ayahnya bekerja jauh di Jakarta, sementara ibu bareng sama saya. Jadi saya lebih dekat, lebih berani minta. Nah kalau ibu-ibu mau ditakuti sama anaknya, jangan bangga. Itu ibu yang gagal kata saya. Ibu gagal menjadi seorang ibu. Ibu hanya berhasil menjadi seorang istri, tapi gagal menjadi ibu. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal kalimat itu biasanya setelah ibu tidak ada nyawanya, tapi udah diucapkan karena gagal. Ditakuti sama anaknya kok senang. Tapi kalau didekati sama anaknya, digondoli sama anak itu bangga. Berarti artinya anak ibu dekat dengan ibu. Demikian sudah jam 11. Pas kurang 5 menit saya cukupkan sampai sini. Gak ada pertanyaan ya? Ada yang belum selesai puasanya? Masih utang?
Ada yang dibayar utangnya. Ada yang kemarin hamil, yang kemarin melahirkan nyusuin ada. Kalau nyusuin ibu, kalau takut sama anaknya, ibu kenanya dua itu, ya foto ya fidyah. Ibu hamil kemudian takut nanti janin saya nggak sehat, terus cungkring, saya nggak puasa aja. Nah itu ibu kena, nanti bayar fidyah juga ya foto iya. Tapi kalau ibu saya nggak kuat puasa dalam keadaan hamil, berarti ibu cukup foto saja. Tapi kalau ibu takutnya nanti janinnya kurus, lahirnya kecil, naik biting, nah berarti ibu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin Allah. Itu urusan Allah, sudah dijamin oleh Allah. Jadi ibu nggak usah takut janinnya, puasa saja, puasa saja. Kalau misalkan nggak mampu, jangan bicara janinnya, atau jangan bicara bayinya. Nanti air susunya kering, anak saya nanti kurus atau sakit karena saya puasa sedang menyusui. Jangan berkata begitu. Kalau ibu berkata begitu dan ibu tidak puasa, nanti ibu yang foto yang bayar fidyah. Sayang, apalagi nggak puasanya full 30 hari, kan lumayan 30 mut, sekarang itu. Sekarang harusnya bisa dikasih ibu atau mertua, dibagi ke fakir miskin. Karena apa? Karena ibu salah berkata, itu dihukum oleh Allah. Allah itu menjamin bayi kita, Allah itu menjamin janin kita. Jadi nggak usah takut itu. Kalau misalkan nggak kuat ya untuk sendiri saja, jangan karena bayi atau cabang bayi yang ada di dalam. Karena itu akhirnya ibu kena fidyah. Yang foto wajib, ya fidyah wajib. Kalau kok nggak lulus, ketemu Ramadan juga belum selesai, nanti fidyahnya nambah lagi. Puasanya 30 hari harus dibayar, fidyahnya bisa jadi 2 kali lipat. Yang harusnya 30 mut jadi 60 mut. Ketemu Ramadan lagi 3 kali lagi. Ketemu lo 10 Ramadan, lo bisa 10 tahun. Bisa-bisa 1 tak itu, karena nggak pernah dibayar. Makanya banyaknya nggak ngerti masalah ini. Mudah-mudahan para ibu sekalian bisa ibadah puasa Ramadan dan bisa membayar hutang-hutang Ramadan yang lalu, dan kita semuanya diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya? Ada yang nanya kan? Selesai ya? Ada? Tanya? Baik, sebelum ditutup saya selaku pribadi mohon dibuatkan satu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan pengajian ini ada kalimat-kalimat yang menyinggung atau menyentil atau menyepak para ibu sekalian. Saya mohon dibuatkan itu maaf agar supaya kita berRamadan nanti dalam rangka sudah halal bihalal, kosong-kosong. Jadi tidak ada unek-unek dengan saya. Jadi silakan yang mau unek-unek sampaikan hari ini, saya mau hadir. Saya nggak suka kalau bapak ngomong begini-begini, nanti saya revisi. Oh berarti saya nggak bisa ngomong ini. Jadi kan enak gitu. Kalau ada kesalahan saya di mana nanti bisa sampaikan supaya saya bisa perbaiki. Karena kita semuanya adalah saling menasehati, saling mengasih informasi yang positif supaya ada perbaikan. Kalau para ibu sekalian semua, apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan, saya sudah memaafkan sebelum ketemu dengan ibu. Ya, misalkan kalau ibu seragamnya tidak menyenangkan saya karena silau, saya sudah maafkan. Atau ada ibu-ibu yang kelihatan senyumnya belum sikat gigi, saya sudah maafkan sebelum saya ketemu. Ya, jadi ini saling memaafkan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua kosong-kosong, nanti ibu salam-salaman gitu ya. Ini terakhir kan ya, nanti liburan jadi salaman ya. Kalau nanti ada penutupan lagi ya ibu salaman lagi kan gak apa-apa, salaman terus kan gak bakal menipiskan telapak tangan kita, malah semakin tebal telapak kaki kita kalau dipakai jalan, termasuk telapak tangan kita kalau sering dipakai salaman. Demikian Al-Fatihah. Bila saya mendengar Muhammad sallallahu alaihi wa habibina wa syafiina wa karimina wa khairina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina rasulillah ya jemaah alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan mu'minin hamdan mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yusalli jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a rabbana salli ala Muhammad الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa la minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada guru kita Bapak Ustadz Misbahuddin yang sudah memberikan tausiah pada hari ini, membagikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan guru kita menjadi ilmu yang berberkah, bermanfaat dunia dan akhirat, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum acara ditutup, bagi saya pribadi kurang lebihnya dalam membawakan acara pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya usai sudah acara pada siang hari ini, dan alhamdulillah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena acara telah berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan acara yang telah usai membawa maslahat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ditutup, kita sholawatan dulu ya Bu, kepada tim hadroh. Kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Anta muskhatul aqwam, bika 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 tun'asur rahman. Anta muskhatul aqwam, bika 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 tun'asur rahman. Bismillah, bismillah, anta
Alhamdulillah acara telah berjalan lancar. Mudah-mudahan semua dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.